Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya Pendeta Santino Manopo yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 19 sampai ayat 30. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah bermimpi. Ada mimpi yang baik dan ada mimpi yang buruk. Ketika seseorang diminta untuk memilih di antara keduanya, saya yakin banyak orang yang akan memilih untuk mengalami mimpi yang baik. Meskipun pada kenyataannya kita tidak dapat memilih di antara keduanya. Sebab yang namanya mimpi itu dapat terjadi tanpa kita dapat menduganya. Ketika seseorang mengalami mimpi, ia pasti ingin mengetahui makna dari mimpi tersebut. Ada orang yang mencoba untuk menafsirkan sendiri mimpinya tersebut, namun ada juga orang yang tidak dapat memahami makna dari mimpi yang dialaminya, sehingga pada akhirnya ia menceritakan mimpinya itu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain dapat memberitahukan makna dari mimpinya itu. Hal yang sama juga dialami oleh Raja Nebukadnezar. Mimpi yang dialaminya membuat dirinya gelisah dan tidak dapat tidur, karena ia tidak dapat memahami makna dari mimpi itu. Pada akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh memanggil orang-orang berilmu dan orang-orang bijaksana untuk dapat mengartikan makna dari mimpinya itu. Namun ternyata orang-orang berilmu dan bijaksana sekalipun mereka tidak dapat mengartikan mimpi raja tersebut. Hal tersebut membuat Raja Nebukadnezar menjadi marah dan pada akhirnya menyuruh orang-orangnya untuk melenyapkan orang-orang bijaksana yang berada di Babel. Rencana Raja Nebukadnezar tentunya menjadi ancaman bagi seluruh orang-orang berilmu dan orang-orang bijaksana, termasuk Daniel bersama teman-temannya. Maka Daniel pun mengambil keputusan untuk menghadap raja agar diberi waktu untuk dapat mengartikan rahasia mimpi dari Raja Nebukadnezar. Daniel pun bersama teman-temannya berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat dan pertolongan Tuhan agar Tuhan dapat menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Permohonan doa Daniel bersama dengan teman-temannya pun dijawab Tuhan dengan sebuah penglihatan. Tuhan menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Daniel pun memuji Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan kuasa Tuhan itu tidak dapat tertandingi oleh kuasa apapun. Kuasa dan hikmat dari Tuhan yang membuat Daniel dapat menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Sekaligus dengan kerendahan hatinya, Daniel menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyingkapkan rahasia mimpi raja tersebut, termasuk orang-orang bijaksana, orang-orang berilmu sekalipun, selain daripada Allah sendiri. Pernyataan Daniel ini mau mengatakan kepada raja bahwa ketika dirinya dapat memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan yang dimiliki oleh Daniel, tetapi semua karena hikmat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang pada akhirnya menuntun dan menolong Daniel untuk menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mau menyampaikan tiga pesan untuk kita renungkan. Pertama, hikmat Tuhan jauh melebihi hikmat dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh Daniel sendiri, bahwa hanya oleh hikmat Tuhan ia dapat menyingkapkan rahasia mimpi dari Raja Nebukadnezar. Yang kedua, betapa pentingnya hikmat Tuhan itu
ada dan dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebab hikmat Tuhanlah yang menuntun hidup orang percaya untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk memahami dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, hikmat Tuhan menuntun kita untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Pertanyaannya bagi kita, apakah sebagai orang percaya kita sudah hidup dalam kerendahan hati? Atau justru sebaliknya, kita masih hidup dalam kesombongan diri, keangkuhan diri kita? Dengan bangga kita menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu karena kekuatan dan kemampuan kita. Kita bisa melakukan ini dan itu karena kekuatan dan kehebatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa tanpa hikmat Tuhan akan sulit bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, agar supaya hidup kita senantiasa dituntun untuk dapat hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.